Kalau lewat Badan Amil Zakat Nasional, si miskin tidak perlu tahu siapa yang memberikan saya zakat. Si kaya juga tidak perlu tahu siapa yang diberikan zakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa, sahabat-sahabatku pencinta MUI TV di mana saja berada. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah zakat menyelamatkan orang kaya. Ustadz, tidak tak balik itu. Bukankah zakat untuk orang miskin? Bukan. Zakat itu untuk menolong orang-orang kaya. Kenapa? Orang miskin, meskipun tidak ada yang bantu, tidak ada yang nyumbang, tidak ada yang kasih duit, kalau dia rajin sholat, meninggal, insya Allah matinya masuk surga. Tapi orang kaya, meskipun rajin sholat, tahajud tiap malam, hitam jidatnya sujud kepada Allah. Tiap tahun pergi haji, tiap bulan pergi umroh, tapi tidak bayar zakat. Meninggal, matinya masuk neraka dengan seluruh harta yang dia punya. Karena itu, saya mengingatkan, ada kewajiban harta kita. Ada hak orang lain. Tidak banyak, 2,5%. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Allah berfirman, khudh, ambillah. Bahkan ada ulama yang menafsirkan rampaslah, ambil dengan paksa sebahagian harta-harta mereka. Tutahhiruhum, untuk mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya, wa tuzakkihim biha, dan menumbuhkan. Jadi ada perintah mengambil. Karena itu, wahai agniya, wahai para muzakki, keluarkan zakatnya. Karena kapan kita tidak keluarkan zakat, Allah akan mengambil dengan caranya Allah. Dan kalau Allah yang mengambil, banyak caranya. Bisa dengan ditipu, bisa dengan anaknya narkoba ditangkap polisi, biayanya mahal Pak Ibu. Bisa istri kita selingkuh, bisa suami kita selingkuh, bisa kebakaran, bisa bangkrut, bisa bencana alam. Begitu caranya Allah mengambil harta orang-orang yang enggan membayar zakatnya. Karena itu, ayo sekali lagi, keluarkan harta titipan Allah. Tidak banyak, 2,5% milik orang lain. 97,5% itu milik kita. Lalu kemana kita membayar zakat? Ada lembaga zakat. Namanya amil. Amil ini adalah pekerjaan mulia, satu-satunya pekerjaan yang di-SK-kan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Jadi amil ini ditetapkan oleh Allah. Makanya kalau mau bayar zakat, jangan langsung kepada orang miskin. Karena Allah membentuk panitia yang bernama amil. Untuk apa amil? Pertama, amil itu menjadi gap. Sehingga orang kaya di satu sisi dan orang miskin di sisi yang lain itu tidak perlu ketemu. Kenapa? Kalau orang kaya muzakki bertemu langsung dengan orang miskin mustahik, dua yang bisa tidak tercapai. Pertama, orang miskin itu akan semakin rendah diri, semakin terhina dan tidak punya nilai tawar. Yang kedua, orang kaya semakin sombong dan merasa superior. Makanya tidak perlu ketemu. Bayangkan kalau ada orang kaya ketemu dengan orang miskin, memberikan zakatnya,
besok lusa si kaya dan si miskin punya persoalan hukum, maka si miskin tidak bisa berdaya, tidak bisa membela diri karena dia ada beban. Bapak itu yang memberikan saya zakatnya. Tapi kalau lewat amil atau bahasa kerennya lewat Basnas, kalau lewat Badan Amil Zakat Nasional, si miskin tidak perlu tahu siapa yang memberikan saya zakat. Si kaya juga tidak perlu tahu siapa yang diberikan zakatnya. Karena selama kita memberi zakat sebelum meninggal, masih rawan hangus pahala. Ingat kata Allah dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala pemberianmu dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang yang pernah dikasih. Karena itu sadarlah zakat jangan langsung supaya tidak riya dan tidak terancam hangus gara-gara kita mengungkit-ungkit pemberian. Sekali lagi, zakat untuk menyelamatkan orang kaya, bukan untuk orang miskin. Karena kalau bapak ibu tidak berzakat, meskipun tiap tahun ke tanah suci, meninggalnya tetap terancam masuk neraka. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.